Nah, yang kita tahu bahwa skimmer ini berfungsi untuk membersihkan di permukaan air kolamnya, yang dimana ada busa-busa, ada sisa makanan yang tidak dimakan, lalu daun-daun, itu tugasnya itu skimmer. Kalau kita tidak pasang skimmer, maka bisa dipastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan jelaskan kesalahan dalam memasang filter kolam koi yang harus dihindari. Karena banyak sekali yang bertanya bagaimana sih cara memasang sistem filtrasi yang baik. Sebenarnya saya sudah jelaskan ya teman-teman di channel ini. Tapi pada video kali ini saya akan fokus kepada kesalahannya ya yang harus dihindari dalam memasang sistem filter kolam ikan koi. Di sini saya sudah rangkum ada 7 kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama yaitu memilih filter yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Banyak sekali para penghobi, khususnya penghobi pemula, yang memasang sistem filtrasi atau filter itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kita harus melihat berapa kolam, berapa liter yang kolam utama, maka kita harus sesuaikan dengan sistem filtrasinya. Misal sistem filtrasinya itu harus 40% dari kolam. Maka kita harus hitung tuh ya, jangan kolamnya besar tapi sistem filtrasinya cuma 10%, cuma 5%. Ini akan membuat cepat keruh ya airnya, walaupun teman-teman menggunakan pompa yang kapasitasnya besar, tapi tetap saja kalau sistem filtrasinya itu tidak sesuai kapasitas kolam yang teman-teman punya. Untuk poin yang kedua, kesalahan yang harus dihindari pada saat memasang filter kolam adalah pemasangan filter yang salah posisi. Banyak sekali yang memasang sistem filtrasi atau filter ini dekat dengan inlet kolam dan juga sirkulasi kolam. Jadi solusinya yaitu letakkan filter di tempat yang memungkinkan air merata. Biasanya setelah proses mekanik sebelum kembali ke kolam utama. Untuk poin yang ketiga, kesalahan yang harus dihindari pada saat memasang sistem filtrasi atau filter kolam koi adalah tidak menggunakan sistem filtrasi yang lengkap. Ini hampir semua penghobi yang baru suka ikan koi itu harus kita ketahui sebelumnya ya, bahwa sistem filtrasi itu atau filter itu ada 3. Yang pertama itu mekanik, yang kedua itu biologis, dan juga yang ketiga itu kimiawi. Nah, kalau kita pasang 3-tiganya itu sudah lengkap. Tapi kebanyakan itu pasangnya mekanik saja ya, yang berupa spons atau jaring nelayan. Bahwa sebenarnya pada kolam koi itu kita harus lengkap 3. Yang pertama itu mekanis. Air yang masuk itu akan disaring oleh chamber mekanis yang berfungsi untuk menyaring kotoran kasar dan juga halus ya. Selanjutnya itu ada biologis. Ini isinya bisa batu gombong, batu apung, atau bioring dan juga lainnya ya. Ini bisa berfungsi untuk mengurai amoniak. Nah, yang kedua ini mengurai amoniak ya. Lalu yang ketiga ini bisa membuat kimiawi ya, isinya itu ada kerang oyster, kerang jahe, dan juga sebagainya. Ini berfungsi untuk membuat air itu tidak beracun dan juga pH-nya tetap stabil. Nah, kalau ketiganya ini kita pasang, ini akan menjadi bagus. Tapi kebanyakan itu banyaknya mekanik saja ya, mekanik saja yang banyak nih. Jadi mulai sekarang dirubah cara memasang filter kolamnya. Untuk poin yang keempat, kesalahan yang harus dihindari adalah menggunakan media filter yang tidak efektif. Biasanya yang tidak efektif itu yaitu spons ya. Kita tahu spons itu sering kotor dan juga membersihkannya itu lama. Sedangkan tidak pakai biologis seperti biobol, bioring, batu. Nah, cuman mengandalkan spons saja. Nah, alhasil nanti airnya itu
tidak sebersih ya, tidak sebersih yang kita pakai 3 kombinasi dari chamber tersebut. Kalau kita cuma mengandalkan spons saja, nanti setiap 2 hari atau 3 hari pasti itu udah kotor. Jadi nanti akan memperbanyak pekerjaan dalam membersihkan sponsnya ya. Jadi solusinya yaitu kita harus pakai seperti bioring, biobol untuk biologinya agar bisa diurai air yang sudah keluar dari chamber mekanis. Untuk poin yang kelima, kesalahan yang harus dihindari adalah kurangnya perawatan dan pembersihan filter. Filter yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kotoran dan juga bakteri berbahaya. Beberapa penghobi bahkan tidak membersihkan chamber secara berkala, yang dimana nanti akan menumpuk dan juga menyumbat sistem filtrasinya. Jadi solusinya yaitu bersihkan filter mekanis setiap 1-2 minggu dan media biologis hanya dicuci dengan air kolam saja. Ini agar bakteri baik yang ada pada chamber biologis itu tidak mati dan juga tidak terbuang. Untuk poin yang keenam, kesalahan yang harus dihindari adalah tidak mengatur aliran air dengan benar. Aliran air yang terlalu deras atau terlalu lambat dapat mempengaruhi efektivitas filtrasi. Jika aliran terlalu cepat, bakteri tidak cukup untuk memproses amonia. Sebaliknya, jika terlalu lambat, air bisa menjadi tidak cukup bersirkulasi. Solusinya yaitu sesuaikan pompa dan sistem filter dengan kapasitas kolam agar aliran kolam optimal. Untuk poin yang ketujuh, kesalahan yang harus dihindari adalah tidak memasang skimmer pada kolam koinya. Yang kita tahu bahwa skimmer ini berfungsi untuk membersihkan di permukaan air kolamnya, yang dimana ada busa-busa, ada sisa makanan yang tidak dimakan, lalu daun-daun, itu tugasnya itu skimmer. Kalau kita tidak pasang skimmer, maka bisa dipastikan ini kesalahan yang harus dihindari. Jadi mulai sekarang yang teman-teman belum mempunyai skimmer, silahkan pasang skimmernya supaya permukaan kolamnya itu jernih dan juga enak dilihat. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya mengenai 7 kesalahan yang harus dihindari pada saat memasang filter kolam koi. Jadi siapa yang masih melakukan kesalahannya, silakan bagikan di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.